Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, jumpa lagi bersama saya Ibu Julisa. Hari ini saya akan membahas tentang materi matriks di kelas 11. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang definisi matriks, jenis-jenis matriks, kesamaan matriks, transpose matriks, dan operasi matriks. Nah, apa itu matriks? Sebelum kita mengetahui apa itu matriks, coba perhatikan data berikut ini. Diketahui jumlah penjualan mobil dengan jenis A, B, C yang dijual dengan harga masing-masing adalah 146 juta, 275 juta, dan 528 juta pada kota P, Q, R sebagai berikut. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Jenis mobil A dengan harga 146 juta, jumlah penjualan di kota P 34 unit, di kota Q 56 unit, di kota R 41 unit. Jenis mobil B, harga mobil 275 juta, jumlah penjualan di kota P 45 unit, di kota Q 36 unit, di kota R 37 unit. Jenis mobil C, harga mobil 528 juta, jumlah penjualan di kota P 51 unit, di kota Q 32 unit, di kota R 46 unit. Nah, menariknya, data di atas dapat diubah dalam bentuk matriks yang lebih sederhana. Misalnya, matriks harga mobil tadi kita susun dalam bentuk matriks 146, 278, 528. Jadi dia lebih menarik. Matriks jumlah penjualan 34, 56, 41, 45, 36, 37, 51, 32, 46. Ya, kalau disusun dalam bentuk matriks, lebih menarik dibandingkan dengan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, nah, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Semua bilangan yang ada di dalam kurung disebut elemen matriks. Ya. Jadi, dalam definisi matriks, dapat kita pahami bahwa untuk menyatakan suatu matriks biasanya digunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Sedangkan untuk menyatakan elemen matriks ditulis dengan huruf kecil. Nah, perhatikan bentuk persamaan di bawah ini. Matriks A berarti matriks A-nya ditulis dengan huruf besar, sedangkan elemen di dalamnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, N dinyatakan sebagai baris, sedangkan M dinyatakan sebagai kolom. Jadi, banyaknya baris dan kolom menyatakan ordo dari matriks tersebut. Pada matriks A di atas, karena banyaknya baris secara vertikal, yaitu M, dan banyaknya kolom secara horizontal, yaitu N, maka matriks A memiliki ordo M dikali N. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris.
kemudian matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, matriks nol. Ya, berarti dari 6 jenis matriks tersebut, sekarang akan Ibu jelaskan tentang definisi jenis-jenis matriks. Matriks baris adalah matriks yang terdiri atas satu baris saja. Contoh. A, 2, min 1, 3, 4. Ini terdiri atas satu baris, sehingga dinamakan matriks baris. Berikutnya, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki kolom saja. Contoh, matriks L terdiri dari 2, 1, 3. Ini berbentuk kolom. Dan dia hanya terdiri satu kolom saja. Ini juga berbentuk kolom, sehingga dinamakan dengan matriks kolom. Berikutnya matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang banyak baris sama dengan banyak kolom. Jumlah baris dengan jumlah kolom itu sama, sehingga dinamakan dengan matriks persegi. Contoh, matriks A, 2, 1, 0, 2. Matriks B, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Nah, di matriks A ini berordo 2 kali 2. Maksudnya, barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Sehingga dia dinamakan dengan matriks persegi. Matriks B ini terdiri atas barisnya 3, kolomnya 3. Sehingga dinamakan matriks persegi. Dia ordo 3 kali 3. Lanjut. Berikutnya matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan setiap elemen yang bukan elemen-elemen diagonal utamanya 0. Sedangkan elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya 0. Jadi, contoh matriks diagonal ini, matriks A. Sedangkan pada diagonal utamanya, dia tidak semuanya 0. Perhatikan, 1, 3, 4. Dia tidak 0 kan? Atau matriks B, juga seperti itu, 1, 4. Yang nolnya di sini. Kita lanjut. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan semua elemen pada diagonal utama adalah 1 dan elemen lainnya semuanya 0. Jadi dia pada elemen utama bernilai 1, sedangkan elemen lain dia 0, sehingga disebut matriks identitas. Kita perhatikan contohnya. Nah, ini contohnya. Matriks A 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, identitasnya itu di sini, di diagonal utama. Dia berangka 1, sedangkan lainnya 0. Atau matriks B juga seperti itu. Nah, diagonal utamanya 1, ini 0. Sehingga dinamakan dengan matriks identitas. Kita lanjut. Matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Matriks 0 biasanya dinotasikan dengan 0. Sehingga dinamakan matriks 0. Iya. Contohnya, nah, perhatikan ini. Matriks A, semua 0. Matriks B, semua 0. Sehingga dinamakan matriks
0. Bisa dipahami ya? Keenam jenis matriks tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kesamaan matriks. Ya. Untuk memahami kesamaan matriks, perhatikan matriks di bawah ini. Nah, A sama dengan B. Kesamaan dua buah matriks A sama dengan B, kita perhatikan matriks A terdiri A, B, C, D sama dengan matriks B, P, Q, R, S. Maka, kesamaannya adalah letak A itu sama dengan letak P. Berarti A sama dengan P. Kita perhatikan letaknya. Nah, ini letak di baris ke-1 kolom ke-1. Sedangkan P juga baris ke-1 kolom ke-1. Nah, B juga seperti itu. B baris ke-1 kolom ke-2. Nah, yang seletak dia Q. Q juga terletak di baris ke-1 kolom ke-2. Nah, seperti itu ya. C juga seperti itu dan D juga seperti itu. Sehingga dinamakan dengan kesamaan dua buah matriks. Berarti dua buah matriks A dan B dikatakan sama, kita tulis dengan A sama dengan B, jika matriks A dan matriks B memiliki ordo yang sama. Jadi dia harus ada ordo yang sama. Kalau matriks A adalah ordo 2 kali 2, matriks B juga harus ordo 2 kali 2. Nah, kalau di sini ordonya 3 kali 3, di sini juga harus 3 kali 3. Dan semua elemen yang seletak bernilai sama. Jadi dia seletak di sini dan bernilai sama. Elemen yang seletak adalah elemen yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Seperti Ibu jelasin tadi, di baris pertama kolom pertama adalah A. Nah, di sini P-nya juga terletak di baris pertama kolom pertama. Nah, kita lanjut. Sudah bisa dipahami? Ya. Perhatikan contoh biar lebih paham. Diketahui bentuk matriks seperti berikut ini. Iya. Nah, ini contohnya. Min A, B kurang 4, C kurang 2, 2D tambah 3, B kurang C, 10D. Sama dengan 10 min 6, min 6, B dikurang 2. Kita perhatikan letak matriks A, matriks 1, yaitu min A, dia yang sama itu adalah 3. Nah, ini namanya dia kesamaan matriks ya. Kemudian B tambah 4 dengan B tambah C. Nah, dan seterusnya. Jadi kita lihat letaknya itu di mana? Di baris pertama kolom pertama, maka matriks berikutnya juga harus sama, yaitu baris pertama kolom pertama. Begitu pula dengan matriks-matriks yang lain ya. Selanjutnya. Nah, dalam soal tersebut tentukan nilai A, B, C, dan D. Yuk kita bahas sama-sama. Iya, pembahasannya adalah tadi kita perhatikan yang ada nilai A, yaitu di baris pertama kolom pertama min A. Sedangkan di baris pertama kolom pertama matriks berikutnya ada 3. Jadi min A ditambah 3. Dan disama dengannya ada 10. Yang letaknya sama. Min A tambah 3 sama dengan 10. Kita hitung nilainya. Min A sama dengan 10. Plus 3 dibawa ke ruas kiri kurang 3. Berarti min A sama dengan 10 dikurang 3. Selanjutnya, berarti min A sama dengan 7. Ini masih min A. Kita hitung A. A berarti ruas min ini kita bawa ke ruas sebelah sini. Jadi A sama dengan min 7. Iya. Nah,
Berikutnya ada C. C dikurang 2 ditambah 10 sama dengan min 6. Berarti kita hitung nilai C ini berapa? C kurang 2 tambah 10 min 6. Kita rubah. C sama dengan min 6 ini, kita turunkan. Kemudian min 2 tambah 10 sama dengan kan 8. Nah, karena kita pindah ruas sini, jadi min 8. Berikutnya, berarti C min 6 kurang 8 yaitu min 14. Ya. Berarti selanjutnya B ditambah 4 ditambah B ditambah C sama dengan min 6. Nah, ini kita ubah. B tambah B. Iya, kita perhatikan. B tambah B jadi 2B. Kemudian ditambah C sama dengan min 6. 4 pindah ruas jadi min 4. Ya. Jadi C sudah dapat tadi min 14. Kita substitusikan kemari. 2B dikurang 14 sama dengan min 6 kurang 4 min 10. 2B sama dengan min 10 tambah 14. Berarti 2B sama dengan 4. B-nya apa? B-nya 4 dibagi 2, yaitu 2. Ya, mudah kan? Selanjutnya, nah ada D satu lagi. 2D ditambah D sama dengan B kurang 2. Nah, 2D tambah D berarti berapa dia? 3D. Nah, B berapa tadi B? B-nya 2. 2 dikurang 2. 2 dikurang 2 berapa? 0. Sehingga nilai D-nya adalah 0. Selanjutnya. Jadi, yang ditanyakan tadi adalah nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Bisa kita susun. A-nya sudah dapat min 7. B-nya 2. C-nya min 14. Dan D-nya 0. Lanjut. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut tentang transpose matriks. Ya, apa itu transpose matriks? Transpose matriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat, yaitu baris dan kolom. Pada matriks awal tadi, kita tukar. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Transpose matriks dinotasikan dengan A. Misalnya matriks A, berarti matriks A aksen dia. Matriks B, jadi transposnya B aksen. Dan seterusnya. Ya. Kita lanjut. Iya. Ini coba perhatikan. Berikut ini adalah contoh dari operasi transpose matriks. Matriks A-nya min 5, 6, 6, 9. Dia berbentuk kolom. Kalau ditanya transposnya, maka matriks A tersebut kita robah ke baris. Berarti A aksennya adalah min 5, 6, 6, 9. Tapi dalam bentuk baris. Berikutnya, matriks B seperti itu juga. 6, 5, 4, 9. Nah, kita robah dalam bentuk kolom. 3, min 7, 3, 5. Kita robah dalam bentuk kolom. 4, 4, 6, min 1. Kita robah dalam bentuk kolom. Nah, semua ini kita robah dalam bentuk kolom. Sehingga dia dinamakan dengan transpose matriks. Ini seperti itu juga. 3, 4, 8. Kita robah ke kolom. Atau sebaliknya ini, kita perhatikan. 3, 7, min 4, dia kolom. Kita bawa kemari, C aksennya 3, 7, min 4, jadi baris. Ya, itu sama saja. Ya, mau ini kita robah kemari, dengan ini kita robah ke kolom ke baris, atau baris ke kolom, nanti hasilnya sama aja. Maksudnya gini, berarti pertukaran tempat. Ya, kalau sudah kita pahami tentang transpose matriks,
kita lanjut dengan operasi matriks. Ya, jadi apa itu operasi matriks? Di dalam operasi itu ada kata penjumlahan, pengurangan, ya. Nah, kapan matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Ya, syarat penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu jika terdapat dua matriks, misalnya matriks A nih sama matriks B, yang memiliki ordonya sama. Nah, jadi dia ordonya harus sama. Maka elemen-elemen yang seletak dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kita perhatikan elemen juga nanti. Kita ambil elemen seletaknya, kita jumlahkan. Di matriks A, elemennya di sini. Berarti kita ambil elemen yang di matriks B, kita jumlahkan. Ya, kalau dia dalam bentuk jumlah matriks A dan matriks B, dapat dinyatakan dengan A tambah B. Kalau memang dia selisih, berarti A dikurang B. Ya, kita lanjut. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Jika matriks A-nya 3, 2, 1, 3, 4, 6, dan matriks B-nya 7, 5, min 3, min 2, 1, 0. Maka penjumlahan dalam matriks tersebut, kita harus perhatikan letaknya. Ya, letaknya di sini, di baris pertama, kolom pertama 3. Kita ambil di matriks B juga seperti itu, yaitu 7. 3 ditambah 7, kemudian 2 ditambah 5, kemudian 1 ditambah min 3. 5 ditambah min 2, 4 ditambah 1, 6 ditambah 0. Jadi kita lihat letaknya itu di mana. Ya, seletak dia ya. Iya, kita jumlahkan. 3 tambah 7, 10. 2 tambah 5, 7. 1 tambah min 3, min 2. Dan seterusnya. Gampang kan penjumlahannya? Sehingga hasilnya 10, 7, min 2, 3, 5, 6. Nah, untuk dalam bentuk selisih, yaitu A dikurang B, seperti itu juga prosesnya. Jadi, 3 dikurang 7, 2 dikurang 5, 1 dikurang min 3, sama saja ya. Cuma bedanya di sini kurang, yang di atas adalah penjumlahan. Iya, 3 kurang 7, min 4, 2 kurang 5, min 3, 1 kurang min 3, jadi 4. Karena min dikali min, jadi plus. Ya. Jadi hasil terakhirnya min 4, min 3, 4. Nah, 5 dikurang min 2, 7. 4 dikurang 1, 3. 6 dikurang 0, 6. Sangat mudah bukan? Nah, jadi dalam operasi matriks ini, yang harus kita perhatikan adalah memiliki ordo yang sama. Kalau misalnya di matriks A ordonya 2 kali 2, matriks B ordo 3 kali 3, total tidak bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Karena dia nanti letaknya tidak seletak lagi elemennya. Sudah beda letaknya. Ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, nah, ada juga yaitu perkalian matriks dengan matriks. Itu kita kali. Nah, kapan nih bisa dilakukan perkalian? Syarat perkalian matriks dengan matriks adalah jumlah banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah banyaknya baris pada matriks kedua. Jadi sama saja ya, seperti tadi. Di penjumlahan juga seperti itu. Kalau dia tidak sama jumlahnya dengan matriks di depannya, maka total tidak bisa dioperasikan. Ya. Nah, perhatikan contoh rumusnya. Ya. Rumusnya apa di sini? Nah, A, B, C, D dikali dengan E, F, G, H. Berarti kan sama. Ini ordo 2 kali 2, ini ordo 2 kali 2. Berarti tinggal kita kalikan saja. A dikali E ditambah B dikali G.
Jadi baris di sini, baris di matriks pertama harus dikali dengan kolom di matriks kedua. Iya. Habis itu baris ini juga dikali dengan kolom di kedua di matriks kedua. Nah, ini kali silang ya. Nah, begini dikali, dia dapat semua. Ini C dikali E. Iya. Kemudian D dikali G. Iya. Kemudian C dikali F. Iya. Kemudian D dikali H. Jadi, perkalian seperti ini. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, biar lebih mudah kita pahami, perhatikan contoh. Matriks berikut ini ada bentuk ordo 2 kali 2. Matriks P-nya 3, 6, 2, 4. Sedangkan matriks Q-nya 1, 2, 4, 5. Nah, di sini kita lakukan yaitu dengan operasi perkalian. Nah, caranya gimana? Iya, berarti P dikali Q seperti tadi juga. Yang harus kita perhatikan adalah, perhatikan dulu ordonya. Ordo matriks P adalah 3, 6, 2, 4. Sama dengan dia berordo 2 kali 2. Sedangkan ordo matriks Q 1, 2, 4, 5 elemennya. Berarti dia ordonya 2 kali 2. Nah, sesuai syarat. Jika ordonya sama, maka bisa kita kalikan. Tinggal kita kalikan seperti bentuk rumus tadi ya. Kita lanjut. P dikali Q. Berarti baris pertama dikali dengan kolom pertama matriks berikutnya. Berarti 3 dikali 1, 6 dikali 4, 3 dikali 2, ditambah 6 dikali 5. Ya, kemudian, nah baris kedua, 2 dikali 1, ditambah 4 dikali 4. Kemudian, 4 dikali 2, ditambah 4 dikali 5. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Ayo kita jumlahkan sama-sama. 3 dikali 1, 3. Habis itu 6 kali 4, 24. 3 dikali 2, 6. Tambah 6 dikali 5, 30. Nah, berikutnya seperti itu juga. 2 kali 1, 2. 4 kali 4, 16. 2 kali 2, 4. 4 kali 5, 20. Nah, ini tinggal kita operasikan dengan penjumlahan. 3 ditambah 24 berapa? 27. 6 tambah 30, 36. 2 tambah 16, 18. 4 tambah 20, 24. Sehingga menghasilkan 27, 36, 18, 24. Nah, sangat mudah ya. Jadi, bisa kita pahami, di dalam operasi perkalian matriks, itu syaratnya kita ingat. Jadi, ordonya harus sama, yaitu ordo di matriks pertama dengan matriks kedua harus sama. Karena yang kita cari adalah seletaknya. Jika tidak sama, maka tidak bisa kita lakukan operasi. Ini tidak hanya berlaku untuk perkalian, akan tetapi ini juga berlaku untuk, tidak hanya berlaku untuk perkalian aja ya, tapi juga untuk penjumlahan. Di penjumlahan juga kita harus perhatikan yaitu ordonya. Nah, seperti tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, mungkin sudah selesai nih pembahasan kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas minggu depan ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.